kalian tahun ini dapat ayat emas apa ya? Kalau aku dapat Roma 12 ayat 21. Kalau Aijen? Kalau aku dapat Lukas 1 ayat 12. Boleh tuh di-sharingin. Jangan dulu, kita tunggu anak-anak yang lain untuk sharing supaya kita dapat tahu ayat-ayat emas mereka juga. Boleh. Oke. Shalom teman-teman. Shalom. Selamat malam. Saya akan mempresentasikan ayat emas tahun ini, yaitu berjudul Jangan Jadi Hamba Uang. Itu jangan menjadi hamba uang itu terdapat dari Ibrani 13:5. Kalian bisa boleh cari ya. Yang berbunyi, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Arti ayat ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh menjadikan uang sebagai tuan. Jadi tuan dalam hidup kita. Uang bukanlah hal yang salah ya. Kita butuh uang ya untuk mencari nafkah, kebutuhan hidup sehari-hari ya. Tetapi jika kita terlalu mencintai uang, kita bisa menjadi serakah dan kita. Di Filipi 4 ayat 5. Nah, berbunyi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, yang aku dapat dari ayat ini sih, aku tuh disuruh buat nunjukin kebaikanku lewat sikapku. Nah, nunjukinnya itu tuh bukan kayak pamer gitu ya, tapi ya kayak nunjukinnya ya tulus gitu loh. Nah, habis itu, nah sebagai anak Tuhan kan kita juga bisa nunjukin kalau kita tuh benar-benar anak Tuhan tuh bisa lewat sikap, perbuatan kita, perbuatan baik kita itu. Nah, terus habis itu yang bagian yang sudah dekat, Tuhan sudah dekat itu. Nah, yang saya dapat itu dari Alkitab ayat Roma 12 ayat 12. Yang isinya adalah bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, menurut saya itu kayak bersukacita dalam pengharapan, terus sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa itu kayak kan kalau bersukacita dalam pengharapan kita kayak harus, yang aku dapat, yang aku paham itu kayak harus tetap optimis pada harapan janji Tuhan kan, harapan itu. Nah, terus juga kalau sabar dalam kesesakan itu kayak kita ya sabar kayak ngadepin penderitaan, gak nyerah sama kayak ya gak putus asa lah. Kayak karena kita tahu kalau Tuhan pasti bantu kita dalam kesesakan itu. Nah, juga kalau yang berdoa dalam doa itu yang aku dapat tuh kayak ayat emas yang aku dapat tahun ini ada di Amsal 8 ayat 17. Berisi, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tetap mencari aku akan mendapatkan aku. Kok dari ayat ini yang aku dapat di tahun ini itu aku merasa ini kayak juga mungkin mengoreksi aku dan menegur dan juga menguatkan aku gitu. Karena kalau dari ini juga aku dapat 2 poin. Yang pertama, aku ngasih orang yang ngasih aku, dan orang yang tetap mencari Tuhan. Jadi orang yang ngasih Tuhan dan tetap mencari Tuhan. Nah, mungkin di tahun-tahun yang lalu mungkin aku kurang mengasihi Tuhan dan kurang tekun mencari Tuhan. Maksudnya kayak ya udah seperti biasa ya, kayak mungkin karena dari lahir udah Kristen, jadi kadang melakukan hal-hal itu kayak ya udah rutinitas gitu. Jadi masih kurang tekun gitu, nggak yang kayak memang karena untuk Tuhan kayak gitu. Dan juga Ayat yang aku dapat tahun ini itu ada di Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Menurutku
ayat ini kayak ngingetin aku deh buat nanti itu kayak di tahun 2026 ini kayak sebagai pengingat ya, kayak gak tahu ya nanti kayak misalnya kayak aku dimanapun aku berada mungkin kayak banyak hal yang kayak bakal mengotori hatiku, entah kayak dari orang-orang yang kayak nggak suka atau apa yang gitu. Mungkin ini juga jadi pengingat buat aku, kayak misalnya kayak kan buanglah segala yang kotor dan kejahatan begitu banyak, ingetin aku dan terimalah melalui firman yang tertanam di hatimu. Untuk ayatnya ada di kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 yang bagian B. Ini akan saya bacakan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Untuk dari ayat ini sendiri juga ada dua hal yang saya dapatkan, yaitu apa yang akan saya kerjakan. Jadi hendaklah engkau setia ini kalau saya boleh ambil pengertian itu setia dalam pekerjaan Tuhan, setia dalam mungkin juga pemeliharaan iman saya yang selama ini mungkin sudah susah payah saya pelihara, setia pekerjaan Tuhan juga kan yang selama ini saya lakukan di pelayanan ataupun apapun itulah. Jadi ayat ini mengingatkan saya dan memberi peneguhan untuk setia sampai mati. Tahun ini aku dapat ayat emas di Yosua 1 ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan di ayat yang tahun ini itu kayak lebih detail yang menurut aku pribadi. Artinya apapun yang saya alami mungkin di tahun ini atau di tahun sebelumnya yang mungkin bisa aja bikin aku pribadi itu jadi tawar hati sama Tuhan, justru lewat ayat ini Tuhan itu ngasih tahu ke aku biar aku tuh boleh lebih jangan bergeser gitu loh dari firman Tuhan, jangan mungkin juga kan jangan bersandar sama pengertianku sendiri, tapi tetap bersandar sama Tuhan. Itu yang guys, sudah lihat kan sharing ayat emas dari teman-teman kita. Kira-kira kalian ada ayat emas yang sama nggak dengan kita? Nah, kalau kalian juga mau sharing, bisa nih ditulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga kalian yang udah nonton terberkati ya dengan video kita. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye. Ikut kehendakmu.